Allah berfirman kepada Nabi Dawud, "Ya Dawud, kadzab man idda'a mahabbati fa idza janna au junnal laili nama anni." Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi kalau di tengah malam dia tinggal tidur aku. Awalaisa kullu habibin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Bukankah kekasih itu pengennya berduaan dengan kekasihnya? Maka orang yang kenal dengan Allah, mereka akan merasakan nikmatnya duduk dengan Allah, merasakan enaknya berduaan dengan Allah, dan gak betah lama-lama dengan makhluk. Lebih seneng uzlah daripada khiltah. Khiltah niki kumpul. Kumpul niku ngobrol teng pos kampling 3 jam, 4 jam, ngomong ngalor ngidul, remi, buang-buang waktu, merasakan nikmat dengan itu semua. Itu hanya orang-orang yang gak kenal Allah. Kalau kenal sama Allah gak betah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib, beliau ketika semakin dekat, semakin kenal Allah, semakin dekat merasakan nikmatnya. Peziarah yang menziarahi rumah beliau dibatasin, gak mau lama-lama beliau itu. Hingga beliau mengatakan, huduri ma'ak takallufan, hadirnya aku, konsennya aku bicara denganmu itu maksa. Para aulia niku bedone kali kula kali panjenengan napa hadirin? Kalau para wali itu daimul khusyuk wal hudur ma'allah, senantiasa merasa hadir di hadapan Allah. Maka kalau ketemu manusia, dia itu konsennya lagi dirubah, maksa dulu baru ngomong sama makhluk. Kalau kita selalu sama makhluk, kalau sama Allah baru konsen. Makanya nek takbir ping 17, Allah, Allah, gak hadir-hadir. Kalau wali, Allahnya itu ketika sama orang, ngomong, entar, maksa hadir dengan makhluk. Itulah kebalikannya kita dengan para orang-orang arifin. Karena mereka merasa nikmat berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah itu melalui orang-orang yang kenal dengan Allah. Siapa mereka orang-orang yang kenal dengan Allah? Para aulia, para ulama. Di mana mereka ada? Kalau ada didatengin, kalau nggak ada baca kitabnya. Kata Imam Haddad, kalau kamu mau duduk dengan Imam Ghazali, bukan terus kamu ciptakan mesin waktu, mundur berapa ratus, berapa abad yang lalu supaya ketemu Imam Ghazali, nggak perlu. Bukunya Imam Ghazali dibaca, dia akan kenalkan kita kepada Allah. Barang siapa yang ingin duduk dengan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, duduk dengan kitabnya Nasoih Diniyah. Barang siapa yang ingin duduk dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini baca kitab ini. Di mana nasihat-nasihat beliau mengenalkan kebesaran Allah, mendekatkan makhluk dengan Khalik. Kalau sudah dekat, sudah kenal, itu disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu kenal betul. Orang kalau sudah ma'rifah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan,
Mereka adalah orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasane wong koyo ngono iku gak pati seneng ngobrol, gak pati seneng ngomong-ngomong yang gak manfaat. Ada perkataan Malik bin Dinar. Ini Malik bin Dinar mengajarkan kepada kita untuk menjauhi hal-hal ini agar kita betul-betul bisa mengenal Allah dan tidak membuang waktu yang tidak manfaat. Beliau berkata, "Idza ra'aita qasawah fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'nik." Beliau mengatakan, kalau kamu sudah lihat kerasnya hatimu, susah diberitahu. Orang itu kalau hatinya lunak, dengerin ayat suci Quran merinding. Orang itu kalau hatinya lunak, memandang ulama bergetar hatinya. Orang itu kalau hatinya lunak, mendengarkan ceramah itu langsung khusyuk. Itu orang yang hatinya lunak. Kalau orang yang hatinya keras, ngerungokno Quran padha mek ngrungokno dangdutan. Enggak ada bedanya sama sekali buat dia. Kalau orang sudah hatinya itu keras, la yata'athar minan nasihah. Enggak membekas, nasihat itu enggak membekas. Hati itu sudah keras. Makanya kalau kau lihat dirimu sudah ada tanda-tanda kerasnya hati. Kemudian apabila lemah ragamu untuk ibadah, males ibadah, subuh tangini setengah mati, mau sholat ke masjid abot, wahirmanan fi rizki. Kalau kau lihat rezekimu sudah enggak berkah lagi. Nominal ada, tapi enggak berkah. Dapat gaji 15 juta. Tapi enggak cukup tiap bulan. Sing iki loro, sing iki rusak, terus sampai enggak cukup duit, utang sana, hutang sini, enggak berkah hidup ini. Maka fa'lam, ketahuilah, mungkin kamu terlalu banyak bicara yang tidak manfaat untukmu. Alias kakean jagongan. Mungkin kon kakean jagongan, kakean ngomong-ngomong sing gak manfaat itu. Akhirnya dampaknya seperti itu dalam kehidupanmu. Maka itu, barang siapa yang kenal Allah tidak akan merasakan nikmat berlama-lamaan dengan makhluk. Yang kedua, man arafa dunia, barang siapa yang tahu hakikat dunia ini. Kalau sudah dibilang dunia, itu ya gemerlapan dunia, uang, kemudian istri, anak, ini dunia ini. Kalau engkau tahu hakikat dunia yang kau tinggal ini, yang saat ini kau tinggal, emas, perak, perhiasan, gedung-gedung bertingkat dan semuanya ini, mobil mewah dunia ini, kalau kau tahu hakikatnya, engkau tidak akan serakah untuk mendapatkannya.
Hanya orang yang nggak tahu dunialah yang mengejarnya. Kanjeng Nabi nate melampah kali para sahabat. Kemudian ada bangkainya anjing, hadirin. Bangkai anjing, bahasa Jawane batang. Batang iki mambune enak apa gak sih? Buadek. Maka ditutupi hidungnya oleh sahabat badek. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kau terusik, terganggu dengan bau bangkai ini? Jifah. Iya ya Rasulullah, sungguh demi Allah, dunia ini ahwan indallah min jifah, lebih rendah di mata Allah daripada bangkai ini. Ono wong isu berangkat kerja mulai bengi jam 12, golek apa? Batang. Saya kasih hadis yang lain. Laukanati dunia. Kalau dunia ini, emas, perak dan segalanya pemakmuran ini, laukanati dunia ta'dilu indallah, punya posisi di sisi Allah. Janaha ba'udah, seberat sayapnya nyamuk. Pirang gram rek sayap nyamuk? Nyamuk itu ditimbang lho gak obah timbangan. Niki sayape. Ya. Niscaya masyaribah. Tidak akan diperkenankan orang-orang atau tidak akan diperkenankan minum orang-orang kafir syurbata ma'in. Satu teguk air pun orang kafir tidak dikasih. Sing muslim tok dikei. Tapi karena dunia ini nggak ada posisinya di sisi Allah, maka yang kafir, yang tidak beriman sama Allah pun dikasih karena nggak ada nilainya. Dalam riwayat hadis yang lain, innallaha yu'ti dunya, ya, man yurid wa man la yurid. Dunia ini Allah kasih siapapun, ya, sing muslim sing kafir. Tapi nek iman, Allah hanya berikan hanya kepada orang-orang yang Allah inginkan. Jadi kita jangan sampai gara-gara dunia lupa akhirat, itu intinya. Tapi gimana caranya? Sebagaimana yang dikatakan, orang yang tahu betul-betul hakikatnya dunia, gak kolu, itu loh, rohbah itu artinya kolu. Lam yakun lahu fiha rohbah itu artinya mboten kolu mek donya iki. Karena kita ini nggak tahu dunia, kita kejar dunia. Yang jelas dunia itu fana. Fana para hadirin. Jenengan mangke nek sedo, terus dikafani, dikubur, wonten untu pasangan, kudu dijupuk iku untu pasangan. Sebab napa? Milik ahli waris. Untumu lho ahli waris. Ya apa kon? Apa yang kita bawa? Maka itu orang yang tahu hakikatnya dunia, haqarat dunia indallah, gak bakal kolu. Karena itulah mereka para zuhad memilih untuk menolak dunia. Loh, orang itu tingkatannya warok terus zuhud. Jadi sampai nek badhe dados tiyang zahid niku kudu warok sih. Warok niku hati-hati. Nek gak halal 100% gak diambil. Gak gelem riba, gak gelem iki 100% halal iku jenenge warok. Nek zuhud halal ditolak. Kenapa? Karena dia tidak ingin bergelimang dengan yang halal tersebut. Lo maringi contoh nggih, guru kula. Guru kula niku montore apik. Land Cruiser. Apa?
Nyebute gak iso apa meneh tuku. Land Cruiser itu 2 miliar. 2M. Saya kemarin lihat ada orang baru beli 2M. Waduh. Itu mobilnya guru saya itu. Terus beliau kecelakaan nabrak montore Malik. Makanya kalau Anda lihat Habib Umar sini ada bekas luka itu. Habib Umar masuk rumah sakit, belum pulang. Saudi kirim 1 Land Cruiser, Uni Emirat Arab 1 Land Cruiser, Oman Land Cruiser 1. 3 montor anyar dikirim ganteni sing rusak iku. Aku lek mbek wong Batu di ngunukno tak tabrakno montorku mbak. Beset lho kan sing ngreken. Malah kadang-kadang yo opo sih Habib motor beset kabeh, bito ra matane gak nyetir. Ini 3 Land Cruiser. Bayangkan 1 Malik apa yang dilakukan? 4 Land Cruiser dibagikan semua ke orang, dikasihkan ashabu dakwah. Beliau ganti mobil apa? Motor gaweane Malaysia iku jenenge apa? Kon mau Malaysia. Apa mobil Malaysia? Proton. Iki wong Malaysia ngerti, Proton. Mobilnya Habib itu Proton. Toko Land Cruiser nang Proton. Iku sing digawe. Kabeh dikekno dakwah. Ya, itu zuhud. Dia mestinya dapat 4. Nih, tapi ditolak. Yang ditolak itu lebih banyak daripada yang diterima. Jadi bukan berarti orang zuhud itu kudu sarungnya bolong-bolong. Nih, terus apa jenenge nggih kelambi takwone butek, terus kancingnya keliru. Iku duduk zuhud iku. Bukan harus zuhud, harus seperti itu, ndak. Tapi orang zuhud itu dia dapat rezeki 100, itu dibagikan itu 80, 20 dipakai sendiri. Yang saya kenal orang seperti itu dulu teman saya, namanya Habib Mundir. Habib Mundir itu sampai meninggal, rumah nggak punya gitu. Itu kalau yang namanya pejabat, orang kaya, rebutan datang ke beliau bantu majelisnya itu miliaran. Tapi beliau itu kalau bantu temennya bikin pondok dikasih duit cash 650 juta. Ngene lho wong itu. Bayari krunya itu setiap bulan katanya 400 juta dari kantongnya dia. Undangan itu berapa? Zuhud. Sampai meninggal enggak punya rumah beliau. Padahal sekelas beliau mestinya delokan di TV-TV. Rumah mewah, semuanya. Tapi beliau tidak. Yang dia bagikan lebih banyak daripada yang dia nikmati. Ini zuhud. Nah, saya kembali lagi masalah hanya orang yang tidak tahu dunia, yang dia itu sibuk akalnya, hatinya, jasadnya untuk meraihnya. Hadirin, apalagi ini. Akal ini yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Nggak pakai akal, kita nggak ada bedanya sama sapi. Kalau kita nggak pakai akal, nggak ada bedanya itu sama binatang. Akal ini. Nah akal itu mahal. Kalau saya ibaratkan akal itu koyo apa hadirin? Emas. Dunia kayak selokan. Apakah Anda ini mau membersih selokan itu dengan emas? Nah, mana? Dunia ini kayak selokan, akal itu ya, kita kayak emas. Apakah umpama ini ada selokan kotor, kita ambil emas kita bersih, jare wong kan gendeng emas gen bersihne kayak ngono. Golek wesi sing karaten niku lho. Gen bersihne selokan. Loh kenapa? Lah mana emas?
kau pakai untuk selokan. Nah, podo. Akal ini, otak kita ini, kita pakai untuk nuntut ilmu, kita pakai mikiri akhirat, itu tepat. Kalau kita pakai mikirin dunia, ya selokan itu mau. Eman. Maka itu, kenali dunia. Dunia ini seperti apa? Allah berfirman bagaimana? Kanjeng Nabi mengatakan bagaimana? Para salaf mengatakan bagaimana? Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa dhi dunya daniyah hawadithha kathira wa aishitha hagira wa muddatha qasira wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basira adimil 'aqal law kan ya'qil kana afkar. Kon kok takjub sih, merdu suaraku ya. Aku saking gak gelem qasidah. Beb saya kalah mbek aku lek qasidah iki. Gak payu kan saken. Kata Imam Haddad, ini dunia rendah, isine ruwet tok, perkara tok gak mari-mari. Winginane ku lho rek, wis mari ruwet ngurusi 01 02 durung mari ketekan corona. Ya wis iki donya. Hawadith hakatsira. Kok corona iki minggat 2021 teko maneh Corolla, Toyota. Datang terus itu dunia hadirin. Mata tajidur rohah. Kapan kita itu bisa tenang di dunia gak iso. Menungso niku lek kepengin tenang wis nginjakno sikile ndek swarga. Nah, wis iku tenang. Ya. Hawadithha katsira wa aishidha. Kehidupannya itu opo sih rek? Apa sih kehidupannya? Dunia ini wis ngono-ngono iku tok. Wa muddatha qasira. Terus sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, 70, 80 ya amblas. Mati. Kita tinggalkan semua yang kita miliki, yang kita raih, yang kita waktu itu tukaran kono kini untuk mendapatkannya, mati entek kabeh wis. Wala yahris 'alaiha. Makanya tidaklah orang yang menggebu-gebu untuk mencari dunia siwa a'mal basira, kecuali yang hatinya buta. Adimil aql, bahkan otaknya juga kurang. Laukan ya'qil, kalau orang itu punya akal, punya hati yang terang, afkar, dia lebih berpikir dalam hidup di dunia ini. Maka sudah memang hadirin, tugasnya para nabi dan rasul mengingatkan, dunia ini sementara, mazra'atul akhirah, kabeh nabi, kabeh rasul. Para ulama penerus mereka mengatakan, ojo tamak di dunia. Jangan terlalu cinta dunia. Dunia sementara, ini hanya cari bekal. Untuk apa? Kehidupan yang kekal nanti ini loh. Yang sudah gak ada lagi mati setelah itu. Apa itu akhirat? Itu yang kita tuju. Dunia ini sedilu transit rek. Kata Nabi SAW, kun fid dunya gharib. Jadilah kau itu orang hidup di dunia seperti orang asing, au ka'abiris sabil, atau orang yang lewat desa gitu aja. Maka itu diingatkan. Ini dunia seperti itu agar kita tidak terlalu cinta dan tergila-gila oleh dunia tersebut. Terakhir hadirin, waman arafa adlallah, barang siapa yang tahu kalau Allah itu adil. Nah niki istilah para kiai, Gusti Allah mboten sari. Barang siapa yang tahu keadilan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gusti Allah niku adil. Seadil-adilnya. Jaksa yang paling adil. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Kita kalau sudah mengenal tentang keadilan Allah, kita semua harus bersaksi. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin ila alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa may yukadzibuka ba'du bidin alaisallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ini paling seadil-adilnya hakim? Kemudian disunahkan kita menjawab, bala, benar. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Kami bersaksi Allah paling adil. Betul tak? Kata ahli hikmah, kalau Anda yakin Allah itu adil, lam yataqaddam ilaihil khasma. Anda enggak akan tuntut manusia. Kaya apa mbok tuntut menungso? Kita tuntut manusia hanya syariah zahir. Tapi hakikatnya kita harus yakin tidaklah berbuat seorang makhluk apapun di muka bumi ini yang lepas daripada hisabnya Allah. Anda dizalimi, Anda dihina, Anda di apapun, jarene wong biyen, ojo kuwatir, Gusti Allah mboten sari. Ditulis iku kabeh sing dilakokno mbek wong iku mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak tidur. Allah tahu. Makanya kita enggak perlu dilukai orang, diribain orang, difitnah, kemudian kita kejet-kejet, santai aja. Ya. Kenapa? Kama tadinu tudan. Berbuat apapun nanti kau juga akan dibalas. Allah itu enggak akan diam. Apalagi kalau yang dizalimi adalah para aulianya Allah Subhanahu wa taala, para wali-walinya Allah. Makanya para salaf kita, para orang-orang ahlillah itu mereka enggak sibuk dengan makhluk. Sing diomongi, sing ngene. Semua ada keadilan Allah. Kalau enggak dibalas di dunia, balas di akhirat. Tapi mereka tidak pernah untuk mendoakan jelek kepada mereka. Enggak didongakno elek. Ya. Kalau kita sibuk, kok iso sih kok ngene, kok iso hati kita itu bergejolak terus. Kalau diomongi orang, digejolak terus. Ini orang yang enggak tahu kalau Allah adil. Dianggap Gusti Allah niku sari. Kalau ada orang enggak ikhlas dalam berbuat, dianggap Gusti Allah niku sari. Ojo nemen-nemen po. Nek ngelakoni amalan-amalan, Anda harus yakin bahwa Allah itu tahu dan menulis. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, konro, amalanmu sekecil biji sawi ini lho. Aku akan bawa, aku akan hitung, dan cukup maha menghisap adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek tak elingno, khususnya jamaah Majelis An-Nur, Masjid An-Nur. Nek Jumatan nek ngei dhuwit terus lebokno kono iku lho, endi? Kotak. Gak perlu diumumno. Kas kali ini 5 juta. 1 juta untuk adalah dari haji ini yang pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Lho sik mbok anggap Gusti Allah budek kan mbok umumno.
Kon tak kandhani yo. Kon duwe dhuwit, mlebu kotak iku, ndi ana kotak. Ndi sik kotak iki kotak iki. Tulisane kotak kok frustasi ngene rek. Nemen aku nih. Iki rupane kosong terus gak ono isine, makane tulisannya kotak frustasi. Di sini kotak amal iki rek. Sugih lho masjid iki gak ketok kotak amale. Biasanya ada kotak amal, Anda masukkan kotak amal itu, Anda masukkan plek Gusti Allah, kula hadiahkan ganjarane teng bapak mbek ibu, cukup. Kudu nggae mik ae. Saya sampai pernah hadirin terus terang khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha. Saya khutbah itu setengah jam, ngumumno wedhus iku 50 menit. Tak hitung sama saya. Haji ini 1 korban sapi 7 orang, haji ini 2 korban ini kambing, yang ini pahalanya untuk ini. Ngumumno ne 50 menit tak wara takmir lapo sih diumumno siji-siji kaya apa. Wis iki ngene lho, wedhusmu gawa nang Masjid Nur atau dhuwitmu gawa nang Masjid Nur titipno nang wakalahno. Wis iki teko aku ya, tolong ya. Untuk siapa ini semuanya tulis, ini buat saya, nama saya wakalah, wis, tutup, engko pas mbelehno ngomong. Kemudian pahalanya mau Anda hadiahkan siapa? Ngomong mbek Gusti Allah niku ganjarane kula hadiahkan Bapak. Selesai. Enggak perlu lapor. Lapor mbek takmir. Masamu takmir iki menterine Gusti Allah. Sudah biasakan untuk nutup gitu loh. Amalan itu. Kalau Anda harus ngumumkan, Anda anggap Gusti Allah ini turu. Tahu semua yang kita amalkan. Jadi nggak perlu lagi ngumumkan. Kalau ngumumkan nominalnya boleh. Takmir selaku pemegang tanggung jawab mengumumkan bahwa kas Masjid An-Nur saat ini 24 miliar. Haji Wanto guyu di buri. Umumkan tidak apa-apa, tapi nggak perlu untuk diumumkan ini buat ini dari ini buat ini dari nggak perlu hadirin. Wong sing ngono-ngono sing njaluk diumumno iku kayak nggak kenal Gusti Allah. Kecuali tim sukses, karena memang untuk itu mereka mau ngasih. Tolong sampai no yo. Niku hadiah teko aku. Lho apa aku te nyalonno ndek Batu maring ini. Lah itu masuk akal. Nih, tapi kalau sudah enggak nyalonno enggak apa. Nyalonno iku lak berarti wis kepengin donya, wis amalane kepengin donya. Wallahu a'lam diterima apa gak mbek Gusti Allah kan karo. Tapi lek jare malaikat akhirnya ditolake. Nih. Kalau kita buat apa? Sudah kita harus tahu adlullah. Makanya ada satu orang namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini iri ndeloki sahabatnya yang sedekah. Sedekah ngono. Perang dapat ghanimah sedekah. Ini Abu Dhamdham ini miskin, gak iso sedekah. Tapi akhirnya Abu Dhamdham punya siasat yang berbeda. Punya pemikiran yang berbeda. Dia melakukan sesuatu yang dipuji Rasulullah. Sampai suatu saat Rasulullah mengatakan kepada para jamaah, para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla Abi Dhamdham. Apakah kalian gak ada yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Abu Dhamdham? Waduh, kok iso Abu Dhamdham itu kan kalah sama kita. Sampai iri kok Abu Dhamdham kayak kita. Kok sekarang Rasulullah mengatakan kamu nggak bisa pakai Abu Dhamdham. Tanglet nih sahabat, nopo amalannya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham itu benisu ida asbah. Kalau pagi atau kalau mau tidur atau kalau pagi mengatakan, ya Rob, kula mboten saged sedekah. Tapi saya sedekahkan dengan saya memberi maaf orang-orang yang mendolimi saya, yang mencaci saya, yang menghina saya, yang memfitnah saya, tak sepurani kabeh Gusti Allah. Nggih, wis iku sedekahku iku ae wis. Gak iso sedekah dhuwit sih iku tok isone.
Nah kalau kita seperti Abu Dhamdham kan hebat. Setidaknya kita nggak sampai Abu Dhamdham, cuman kita tahu bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, subhanallah. Banyak hal hadirin, saya lihat dalam kehidupan saya. Kadang-kadang orang menyangka itu musibah, nggak taunya adalah sumber kenikmatan. Allah itu adil. Ya hadirin. Saya saksikan. Bahkan saya pernah baca kitabnya Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ini pinter, alim. Dia mendaftar untuk menjadi guru tetap, mungkin PNS ya. Tapi ini PNS yang kelas tinggi, kayak dekan gitu. Nggak sampai rektor. Kalau rektor itu ke Syekhul Azhar. Ini ki dekan. Buka para doktor dan profesor itu disuruh daftar 10 orang, diambil untuk jadi dekan itu 6 orang. Jadi 6 orang. Katanya Syekh Sya'rawi pasti keterima aku. Wong Syekh Sya'rawi ini orang alim, ahli tafsir Quran. Sudah nggak ada kayak beliau di Mesir itu. Kitab-kitabnya sampai sekarang ini dijual. Siapa nggak tahu Syekh Sya'rawi? Termasuk ulama hebat di akhir zaman ini, minal mutaakhirin. Sudah tes 10 ulama ini tes untuk menjadi dekan di Azhar. Diterima 6 orang. Setelah dites, qabul 6 orang. Mutawalli Sya'rawi nggak ada namanya. Jelek. Gak mungkin. Salah ngetes atau ada yang sinis atau lobine kurang apa gak ngerti. Yang nggak mungkin kalau Sya'rawi nggak jadi itu nggak mungkin sudah. Itu Mutawalli Sya'rawi betul-betul beliau kecewa sampai ziarah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ummu Fatimah Zahra binti Rasulillah. Berziarah ke sana, kemudian beliau sampai mengeluh kepada Imam Husain. Kula niki cinta teng jenengan lho Sayyidina Husain. Selaku anak putune Kanjeng Nabi. Kula nggih ziarah rutin teng jenengan. Kok malah justru saya enggak diterima? Mana manfaat aku ziarah kamu wahai Husain? Sampai ngono, wis jenenge wong ngamuk ya. Duh Gusti Allah, apa salahku iki? Sudah pulang. Kan musibah itu. Dalam segi gaji besar, dalam segi segala-galanya ini ulama dunia ini kalau sudah masuk dekannya di Azhar itu. Wong umure universitas itu 1000 tahun hari. Pondok di Indonesia mentok 100 tahun. Ini 1000 tahun Mesir ini. Ada lagi di atasnya di Maghrib, di Maroko, Gorowiyin itu di atasnya lagi sekitar 1200 tahun. Kemudian lemes, tapi dia berusaha untuk mengobati dirinya. Datang lagi kepada Sayyidina Husain, nyuwun sepuro ngapunten winginane kula ngomong gak tepak. Kula kecewa. Kemudian 3 hari, 4 hari, dapat seminggu. Ada kabar baru. Apa? Tes 10 ulama tadi itu didengar oleh ulama dunia. 6 keterima, 4 yang enggak lulus. Yang enggak lulus 4 ini langsung diminta oleh Universitas Ummul Qura di Mekah. Katanya Raja Saudi mengatakan sing papat sing gak lulus kekno aku tak dadekno dekan di Ummul Qura. Di Mekah. Ketika tahu kejadian yang kayak gitu, 6 orang yang keterima mau mundur semua. Mau mundur.
Wis aku gak terima gak apa. Tak ndak ngumul kuro. Di Umul Qura siapa yang gak kepingin ngajar di Mekah di tempat turunnya wahyu? Suatu kemuliaan. Tapi nggak bisa. Azhar sudah nerima yang 6, yang 4 niki kemudian langsung nangis teng kuburane Sayyidina Husain. Ya Allah Sayyidina Husain, dosa aku. Saya nggak tahu kalau itu adalah awal kenikmatan. Saya kira musibah. Tapi akhirnya saya lihat, ya Allah, inilah kenikmatan ketika akhirnya beliau ke Mekah dan akhirnya kenal dengan ulama sedunia karena tinggal di Mekah tersebut dan jadi ulama yang sangat dikenal di sana. Ya, tapi terus di akhir hayat ketika beliau agak tua kembali lagi ke Mesir dan mengajar di masjid-masjid di Mesir. Beliau seperti itu. Nah hadirin, jadi kita jangan menyangka kalau Allah itu nggak tahu. Allah tahu, kita harus yakin tentang keadilan Allah. Kita harus tahu tentang hikmah apa yang ditakdirkan untuk kita. Ya, ada satu kendala dalam hidup kita, jangan suudzon dulu sama Allah. Dan dalam beramal, berikhlaslah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki tiga hikmah. Jadi tak elingno iki. Nek sik seneng jagongan berarti gak seneng Gusti Allah. Kalau yang masih seneng ngobrol manusia, seneng berkumpul dengan makhluk, pasti ini orang yang gak kenal Allah. Kalau kenal Allah lebih seneng duduk dengan Allah daripada makhluk. Yang kedua, kalau masih kita cinta kepada dunia, kita belum tahu hakikatnya dunia. Dunia ini kayak gini. Dan yang terakhir, kalau kita nggak tahu tentang keadilan Allah, ya kita akan senantiasa hidup untuk mengadili orang. Mengadili orang sana, mengadili orang sana. Tapi kalau kita tahu tentang kebesaran dan keadilan Allah, kita lebih mudah memberi maaf. Mudah memberi maaf. Insyaallah tak sepurani kok Gusti Allah sing anu. Ya. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wong sing seneng damai, sing seneng nyepurani, niku ganjarane langsung ditekel Gusti Allah, dihandle Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita sebagai penutup tentang orang yang kenal keadilan Allah. Kejadian ini di Syibam, satu negeri di Yaman. Singkat cerita, ada orang beli tanah. Kemudian habis dibeli tanah tersebut mau dibangun. Ketika mau dibangun, pas bikin pondasi dapat harta karun. Emas, nek duit saiki sak M lebih, tanahnya regane 200 juta. Harta karun ini sak M. Maka harta karun itu diambil oleh si pembeli, diberikan kepada penjual. Pak, ngapunten, niki harta karunnya sampean. Jawaban penjual yang punya tanah dulu mengatakan, ngapunten, saya jual tanah dan segala isinya. Pembeli mengatakan, ngapunten, saya hanya beli tanah, saya nggak beli isinya. Ayo kon. Jadi iki tukaran, gara-gara apa tukarane? Tukarane nolak duit. Nek batu lak ruwet ta iku duit iku. Wekku jare pembeline, wong aku tuku yo kabeh, gak iso aku tuh ngedol tanah itu, ruwet. Tapi ini karena orang-orang ini baik. Ya. Wis sampai sekarang katanya udah ke jaksa. Hakim digawa nang pengadilan. Pengadilan ini 20 tahun ke pengadilan di Syibam itu tidak pernah ada satu kasus pun, kosong ngoblong-ngoblong. Sampai datang kepada Sultan mengatakan saya ini makan gaji buta. Kenapa? 20 tahun saya jadi hakim di sini gak ono sing tukaran blas. Katanya tetap harus ada. Sudah 20 tahun gak ono wong tukaran, ketekan siji wong gak jelas tukarane.
Bingung kan? Hakimnya bingung, ya apa ini? Sama-sama nolak, nggak bisa, ini harta bukan punya saya, nggak bisa, saya sudah jual ya semua isinya. Tapi wis gak ono masalah. Tapi dia pikir-pikir gini. Sik. Mau saya selesaikan nggak ini? Kalau orang Sibam tadi ditanya, kenapa sih kok nggak pernah ada orang berantem? Karena tadi itu, arafa adilullah, tahu keadilan Allah, makanya nggak ada yang mau nuntut. Kata mereka, buat apa kita ngadu ke hakim, sedangkan ada firman-Nya Allah, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wong sing damai lan wong sing nyepurani langsung angsal ganjaran saking Gusti Allah. Terus lapo aku nang hakim, wis njaluk mbek Allah e. Gara-gara ayat ini kan wong tukaran. Akhirnya hadirin, hakim iki bingung, ya apa iki rek? Wis ngene ae. Kon duwe anak lanang enggak? Duwe. Kon duwe anak wedok apa gak? Duwe. Lah rabekno ae. Besananno saiki. Kon besanan, kemudian berikan harta karun itu kepada anakmu untuk kehidupan kedua mempelai. Akhirnya, oh ngono ya, tapi cok lali ngetokno. Napa? Ngetokno zakate. Zakate mak rikas berapa? Khumus 1/5, 20% keluarkan zakatnya, tinggal 40% atau sisanya 80% baru pakai untuk kalian, anak-anak kalian. Masya Allah. Ini orang yang tahu keadilan Allah, mereka lebih menginginkan untuk perdamaian. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.